Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini Allah mengumpulkan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat kita ini dengan sebaik-baiknya sehingga Allah menambah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kita mulai dengan baca doa bersama. Mari saya mulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hari ini saya akan membahas bahasan yang minggu lalu sudah saya sampaikan dalam rekaman. Nah, karena rekaman itu terlalu singkat, akan saya perjelas untuk hari ini. Ya, karena kemarin saya rekam agak lama, ternyata itu kapasitasnya terlalu tinggi sehingga tidak bisa saya share melalui WA. Ya. Baik. Kita akan mencoba belajar lagi tentang konsep berpikir komputasional, ya, komputasional. Berpikir komputasi. Komputasi itu komputer itu ya, komputer. Cara berpikirnya komputer. Ya, kita nanti akan berlatih untuk bisa menjalankan cara berpikir kita sebagaimana cara berpikirnya komputer. Berpikirnya komputer itu dirancang oleh manusia. Berarti cara berpikir kita dengan cara berpikir komputer itu sebenarnya sama, ya, sebenarnya sama. Sebenarnya kalau di komputer itu kan memiliki standar yang sama, memiliki standar yang pasti. Sementara untuk kita kadang-kala kita berpikir tidak secara sistematis, enggak standar, kadang-kadang kita sistematis, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang berpikir logis, kadang-kadang kita berpikir enggak logis. Nah, untuk itu kita hari ini akan berpikir secara komputasional, berpikir secara logis dalam memecahkan berbagai masalah. Oke, selanjutnya. Pengertian. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu konsep berpikir yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menemukan solusi yang inovatif. Menganalisa masalah berarti kita dilatih untuk cara memecahkan masalah yang muncul pada diri kita itu, ada pada sekitar kita itu, harus kita analisa secara mendalam. Maka kita akan berlatih untuk berpikir secara logis, tidak memecahkan masalah secara emosional, ya, bukan pokoknya juga, ya. Jangan masalah pokoknya gitu, itu emosional. Nah, kita berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan kepala yang dingin, berpikir, ya. Meskipun aktivitas berpikir itu seringkali tidak disukai oleh kebanyakan orang, apalagi berpikir secara mendalam, secara sistematis. Nah, kita bisa lakukan itu, ya. Nanti kita akan berlatih. Dalam berpikir ini kita dapat menganalisis permasalahan secara sistematis sehingga mudah untuk menemukan solusi. Jadi tidak gerusa-gerusu. Berpikirnya ada tahap-tahapan, ada cara berpikirnya, ada teknik-teknik khusus untuk mengantar kita supaya kita bisa berpikir dengan benar dalam menganalisis sebuah masalah. Oke. Pengertian yang lain adalah berpikir komputasional adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita. Masalah kita dengan teman, kita dengan orang tua, kita dengan guru, kita dengan pelajaran kita dengan kendaraan kita, dan semuanya, ya. Karena setiap orang ketika hidup pasti punya masalah, dan masalah itu jangan untuk ditinggalkan, masalah jangan untuk dihindari, tapi hadapi masalah dengan berpikir, ya. Jangan tinggalkan masalah, jangan lari dari masalah, ya.
Jangan menyelesaikan masalah dengan amarah. Kita menemukan masalah dengan cara berpikir, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Kalau memang itu solusi berhubungan dengan komputer, ya. Kalau bisa selesaikan dengan komputer, kita pakai komputer. Kalau kita bisa selesaikan dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan kita pakai perbuatan, ya. Arahnya memang ada berpikir secara komputasi, cara berpikir komputer. Ini tidak harus berhubungan dengan komputer, tidak pasti, ya. Baik. Agar dapat menangani masalah kompleks dan memberikan solusi yang inovatif, berpikir komputasional mempunyai 4 teknik pendekatan, ya. Itu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, ya. Ada 3, ada 4, ya. Dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ini yang satu baru 3 ini. Baik, untuk yang pertama, dekomposisi adalah pendekatan yang memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami, kemudian dicari solusi. Itu dipecah, ya. Masalah itu dipecah, di breakdown, ya. Teknik dekomposisi merupakan teknik yang penting dalam memecah masalah yang kompleks. Dapat dibayangkan, jika masalah atau sistem tidak dipecah menjadi masalah yang lebih kecil, maka masalah tersebut akan lebih sulit untuk diselesaikan. Penyelesaian berbagai masalah dan keadaan secara bersamaan akan jauh lebih sulit dibandingkan dengan masalah satu persatu dan keadaan setiap waktu. Dan memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil membuat kita dapat melihat permasalahan lebih detail, lebih jelas, sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan. Baik, ini ada sebuah contoh, ya. Sebuah contoh masalah sederhana, ya. Ada dalam, ya, mungkin kita pernah alami lah. Untuk memahami permasalahan dengan teknik dekomposisi, perhatikan contoh ini, ya. Kita semuanya punya sepeda. Ada satu masalah. Ketika sepeda kita kendarai, kemudian terdengar bunyi tak, 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 atau tik, 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 atau apalah suara itu, ya. Secara berulang dan semakin kencang sepeda bergerak, semakin cepat bunyi tersebut akan terdengar, ya. Tak, tak, makin kita kencang, tak, 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 dan gitu seterusnya, berulang terus. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan teknik dekomposisi? Ada tekniknya apa ini? Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan memecah persoalan, ya. Dipecah dulu. Yang pertama, cari penyebab dari bunyi tak, tak, tak itu. Cari, ya. Cari sebabnya apa sih? Kita turun dari sepeda, kita lihat. Kemudian yang kedua, bagian dari sepeda yang mana yang bergerak dan menjadi sumber bunyi? Apakah di roda, apakah di pedal, ya, atau di apa itu pelek, ya, atau di mana, ya, cari. Kemudian ada pertanyaan ketiga yang perlu kita pecah. Oh ternyata penyebab bunyi itu adalah ini, kepok, maunya. Oh letaknya di mana? Mungkin letaknya di roda. Kemudian pertanyaan ketiga yang perlu kita jawab, bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi? Yang keempat, bagaimana cara memperbaiki? Kita bisa enggak? Yang kelima, bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab satu persatu, ya. Oke, kita pecahkan satu persatu. Pertanyaan pertama yang perlu kita cari jawabannya, apa penyebab dari bunyi tak, tak, tak itu?
Oh, ternyata ada bagian sepeda yang bergesekan ketika sepeda bergerak. Oh, bergesekan. Atau ada bagian sepeda yang bergoyang ketika sepeda bergerak. Nanti gerak, bergesekan karena ada tidak bergoyang, goyang. Mungkin roda ya, mungkin aja. Oh, salah mana ini? Mana yang benar? Apakah bergesekan terus-menerus atau karena bergoyang? Ada bagian-bagian yang bergoyang, bergerak sambil bergoyang. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sepeda yang bergerak dan menjadi sumber? Bagian mana sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi? Apakah roda depan? Apakah rantai? Apakah pedal atau bagian roda belakang? Kita cari. Oh, ternyata roda belakang. Kita dapatkan jawaban. Sekarang pertanyaan ketiga, bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi? Nah, kita lakukan pemeriksaan saat sepeda diam. Kita lihat, sepeda tidak kita pakai, kita lihat ada enggak yang bergesekan atau ada yang bergoyang. Nah, ketika sudah diam ya, kita lihat. Oh, ternyata enggak. Kalau enggak, coba kendari sepeda dan minta orang lain untuk melakukan pengamatan. Kamu lakukan naik sepeda, jalan, kemudian ya orang lain untuk melihat, minta bantu orang lain. Oh, jalan. Setelah jalan, nah, gerakan belakang roda, pedal dan rantai tanpa dikendarai. Sekarang gerak. Nah, oke. Ternyata ketemu ya. Mungkin ketemunya mana? Oh, ternyata ketemunya saat saya naik sepeda, saya kendarai dan orang lain bisa menemukan ternyata letaknya di situ. Nah, kemudian pertanyaan keempat, bagaimana cara melakukan perbaikan? Ya, 1. Kencangkan baut dari bagian sepeda yang kurang terpasang dengan baik. Mungkin ada bagian yang kurang kencang. Juga mengganti bagian sepeda yang rusak. Kalau kamu nggak bisa memperbaiki, mungkin kamu ganti. Kalau bisa perbaiki. Ya, kalau bisa perbaiki. Ternyata roda belakang ini kok, coba perbaiki. Dibuka dulu ya, asnya buka, kemudian perbaiki, kemudian kencangkan kembali ya. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Cek. Ketika kamu sudah memperbaiki, coba dicek apakah sudah benar atau belum. Caranya, gerakan bagian-bagian yang menjadi sumber bunyi. Nah, gerakan apakah roda atau rantai atau pedal, gerakan semuanya, gerakan. Nah, setelah digerakkan tidak ada bunyi, baru kemudian kendari ya. Nah, ini sebagaimana pemakaian normal. Oke, lakukan. Nah, kalau sudah kamu kendarai dan ternyata tidak ada suara tak seperti itu, berarti perbaikan kita sudah selesai. Nah, ini contoh kita mengenali masalah dengan cara dekomposisi. Jadi saya ulang kembali lagi ya, permasalahan yang harus kita jawab. Ketika ada suara tak, kita mencari apa penyebabnya, bagian mana sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi. Yang ketiga, bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi. Yang keempat, bagaimana cara melakukan perbaikan. Yang kelima, bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar ya. Itu adalah teknik dekomposisi ya, dekomposisi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kita pakai sebuah contoh. Itu sebuah contoh semacam itu. Oke, demikian dari ini sudah selesai. Kita baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.